Shalom semuanya. Selamat Natal. Puji Tuhan, hari kita boleh kembali berkumpul di sini merayakan Natal. Kok semuanya rame ya, merah, hijau, ada yang putih juga. Tapi puji Tuhan hari ini sangat vibes-nya itu ya semarak, dapat semua gitu. Apalagi nanti ada tukar kado, wah happy banget. Mari kita mau siapkan hati kita. Hari ini kita mau merayakan Natal bersama. Kita satu dalam doa sebelum kita mulai. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Boleh lagi kesempatan tahun ini kami boleh merayakan Natal bersama. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Pimpin sertai ibadah kami sore hari ini. Tuhan, biarlah apapun yang Kau mau, semuanya terjadi. Tidak ada suatu kuasa pun yang membatasi Engkau Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan pimpin sertai. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Kalau Natal itu paling senang sekali kok nyanyi lagu Natal, amin. Mari kita bangkit berdiri semua, yuk kita mau nyanyikan lagu Natal bersama. Amin. Mari kita sama-sama mau katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun.
kiri kanan, saya katakan sama-sama selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau seumpamanya ada yang ulang tahun kan biasanya kita kasih hadiah kan. Hari ini kita mau kasih hadiah yang terbaik buat Tuhan, amin. Kita mau kasih hidup kita mau kasih segalanya buat Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan pilihan yang terbaik dalam hidup kita, amin. Mari kita mau puji Dia ya Tuhan.
silakan duduk. Nah, kita mau siapkan hati kita, mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang layak terima segala ucapan syukur. Mari kita menaikkan bersama satu pujian. Biar musik mengalun dengan perlahan. Hari ini hari yang spesial buat Tuhan Yesus. Hari ini tepat 2000 tahun yang lalu Dia datang. Dia datang karena Dia peduli dengan kita. Dia sayang dengan kita. Dia menyelamatkan setiap kita supaya tidak ada satupun orang yang binasa. Mari biarlah hari ini hati kita juga dipenuhi dengan sukacita. Hati kita juga dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena Allah yang luar biasa, dengan kasih yang luar biasa itu hadir buat setiap kita. Kita katakan bersama, penasehat aja. Penasehat aja.
sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, kasih setiamu. Mari sembah, mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri. Yang kedua, ucapan syukur, naikkan ucapan syukur buat hari ini, buat karyanya yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, layaklah Engkau kami sembah, kami puji, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan bersama. Nasihat ajar kami
Katakan semuanya satu raja, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan satu raja, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari puji dan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Hati kami terbuka untuk menyambut di mana Engkau yang sudah datang ke dunia, lahir menjadi manusia, membuktikan kasih-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh ditebus melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kami dimerdekakan dari dosa, diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Saat ini kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan biarlah boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu sesuai dengan janji-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin diubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Dialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Selamat kembali Bapak Saudara. Ya, Shalom, puji Tuhan. Ya, tentunya hari ini kita bersyukur dan bersuka cita untuk kesekian kalinya kita kembali boleh memperingati Natal. Ya, Natal merupakan saat di mana Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia dengan lahir di dunia ini. Jadi peringatan Natal sesungguhnya bukan pada kelahiran Tuhan Yesus, tapi peringatan Natal itu tertuju kepada penjelmaan Tuhan Yesus menjadi manusia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, fokus peringatan Natal sesungguhnya adalah Allah yang menjelma manusia dengan cara lahir ke dunia ini. Ya. Nah, peristiwa Natal itu sesungguhnya tidak terlepas dari perjuangan kehidupan. Karena itu judul perenungan firman Tuhan pada malam ini adalah Natal dan perjuangan hidup. Sekali lagi, Natal dan perjuangan hidup. Banyak umat Tuhan berpikir kalau memperingati Natal berarti bicara tentang satu suasana yang menyenangkan, ya. Ada kado-kado, ya, meskipun nanti memang ada roll kado, ya. Nah, biasanya, ini diharapkan ada terima kado, ya, ada terima hadiah, ada terima pemberian, ya, dan suasana-suasana yang menyenangkan. Biasanya banyak umat Tuhan berpikir Natal itu identik dengan hal yang seperti itu. Tidak salah, ya, kalau Bapak Ibu Saudara membuat satu acara, tidak salah. Tapi sesungguhnya Natal itu tidak identik dengan hal-hal yang seperti itu. Melainkan Natal itu justru identik menunjukkan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan perjuangan. Sekali lagi, penuh dengan perjuangan. Mengapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat di peristiwa Natal, ya, di Alkitab dituliskan, ketika bayi Tuhan Yesus lahir,
saat-saat menjelang sampai kemudian bayi Tuhan Yesus dilahirkan, ya, itu ada banyak kesulitan yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka bukan berada dalam suatu suasana yang menyenangkan, tidak. Justru ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan, ada perjuangan hidup yang dilewati oleh Yusuf dan Maria sebagai tokoh-tokoh yang dituliskan berkaitan langsung dengan Natal, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ya. Nah, beberapa kisah di Alkitab yang menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria sedang menghadapi masalah, pergumulan, hidupnya berjuang, ya. Yang pertama, dikatakan waktu saat Yusuf dan Maria ada di muka bumi, bangsa Israel waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ya, saudara ingat kisahnya waktu saat Tuhan Yesus mati, ya, dicatat ada 2 orang murid Tuhan yang kembali ke Emmaus. Hati para murid, termasuk 2 murid ini kecewa. Mengapa mereka kecewa? Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa itu menjadi pemimpin mereka, menjadi raja mereka, dan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Nah, jadi waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Namanya dijajah itu bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang menyenangkan, seperti bangsa kita beberapa waktu yang lalu pernah dijajah oleh bangsa lain, ya. Nah, hidup dalam masa penjajahan. Kemudian yang kedua, dikatakan Maria itu mengandung sebelum resmi menjadi istri dari Yusuf. Maria mengandung, Maria hamil sebelum Maria dan Yusuf hidup bersama sebagai suami istri. Masih bertunangan, so, tapi belum, ya, melakukan apapun. Mereka masih suci, mereka masih kudus, tapi tiba-tiba Maria mengandung. Ini satu tantangan, satu kesulitan yang pasti akan dihadapi oleh Maria. Berikutnya yang ketiga, ada sensus penduduk. Waktu itu dibuat, ya, satu aturan, semua orang harus kembali ke kampung halamannya karena akan didata, disensus, ya. Yusuf harus kembali dari Nazaret, tempat Yusuf tinggal, dia harus kembali ke Bethlehem. Perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu bukan jarak yang dekat, so. Ya, itu diceritakan kurang lebih sekitar 150 km. Sekarang 150 km ditempuh dengan begitu mudah. Naik mobil, wah cepat, apalagi ada jalan tol bebas hambatan, cepat, so. Naik pesawat, wah sekian menit 150 kilo sudah sampai, so, ya, di tujuan. Tapi zaman dulu tidak ada, mobil tidak ada, ya, itu pesawat tidak ada, so, belum diciptakan. Jadi mereka harus menempuh dengan berjalan kaki atau kalau tidak naik, entah naik keledai, entah naik unta. Butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Perjalanan jauh harus dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Dan saat itu Maria sedang hamil tua, hamil besar, mau menjelang melahirkan. Ibu-ibu yang pernah hamil pasti tahu, ya, hamil itu enak nggak? Wah, kalau sudah lahir lego, so, ya. Tapi waktu hamilnya, so, waduh, ya, kemana-mana dibawa terus, so. Masa bisa kemana-mana ditinggal sih? Ya, tak taruh sih di tempat tidur, ya. Nggak bisa, so, dibawa terus, ya. Ini perjalanan jauh dalam kondisi perut besar, hamil tua, so. Berat buat Maria, tantangan buat Maria, buat Yusuf. Lalu kemudian saat hendak melahirkan, dicatat dalam Alkitab, tidak ada tempat buat menginap. Tidak ada, so. Semua tempat buat menginap sudah penuh. Karena rupanya acara sensus ini membuat banyak orang datang ke tempat yang lain, tempat mereka lahir, ya. Sehingga akhirnya tempat-tempat penginapan itu jadi penuh, so. Ya, seperti kalau sekarang ini liburan besar gitu, so, ya. Tempat-tempat wisata, hotel-hotel jadi penuh, ya. Saya heran juga menjelang ini apa namanya, Nataru, so, ya. Kapan itu saya sama istri saya coba lihat iseng-iseng, so, ya. Karena kita selama pandemi ini tidak pernah pergi, so.
Waktu saya cerita dengan keluarga saya, ya, mereka tanya, "Oh, sudah kemana aja?" Saya bilang, "Nggak kemana-mana, paling cuma ke Wiyung, sana kali Judan," saya bilang gitu ya. Dan ada yang lain, "Loh, nggak keluar kota." "Duh, buru-buru luar kota," saya bilang gitu ya. Dalam kota hanya tempat-tempat tertentu yang saya datangi, ya, keluarga istri saya, hanya itu saja, so. Tapi yang lain nggak ada. Waduh, ini katanya ini benar-benar Pak Pendeta yang taat, katanya gitu ya. Nah, saya ini kepingin, so, ya, sekali-sekali refreshing gitu ya. Karena waktu itu kan ini kondisi sudah semakin membaik. Nah, saya bisa membuka itu, so, apa namanya, Traveloka dan yang lain. So. Waduh, saya lihat ini di sekitar menjelang Natal, so, harga hotel sudah naik, ya, naik cukup banyak. Sudah gitu, so, mau booking, kita iseng-iseng tanya, ya, penuh Pak, tinggal 1 kamar, 2 kamar dan sebagainya. Waduh, saya pikir luar biasa ini ya, pandemi ternyata orang-orang mungkin sudah tidak tahan gitu, so, ya, sekian lama sudah di karantina, sekian lama sudah isolasi, sekian lama sudah ada di rumah. Nah, ini kepingin pergi refreshing, so, sehingga tempat-tempat itu jadi penuh. Nah, waktu itu saat hendak melahirkan tidak ada penginapan, terpaksa bayi Tuhan Yesus dilahirkan di Randan, ya, ditaruh di palungan, ya. Nah, sesudah dilahirkan, ya, dicatat oleh Alkitab, Yusuf dan Maria harus mengungsi ke Mesir. Mengungsi ke Mesir. Waktu itu karena Herodes marah, nunggu kabar dari orang Majus. Kok ternyata orang Majusnya tidak kembali ke Herodes. Herodes marah, merasa ditipu oleh orang Majus. Karena itu Herodes beri perintah semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Semua tanpa terkecuali. Karena pikirnya Herodes supaya bayi Tuhan Yesus juga termasuk yang dibunuh. Tapi sebelum itu terjadi, Yusuf sudah diberitahu oleh Allah. Yusuf dan Maria membawa bayi Tuhan Yesus pindah, mengungsi ke Mesir. Lagi-lagi mengungsi lagi ke negara yang lain, so, dalam keadaan anak masih kecil. Tentu ini tantangan, ini kesulitan, so. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ternyata Natal yang sesungguhnya ditulis oleh Alkitab itu bukanlah satu keadaan yang menyenangkan, bukan, so. Tapi di dalamnya ada perjuangan di dalam kehidupan. Karena itu ada satu ungkapan berkata, memang benar hidup itu adalah anugerah. Tapi di sisi yang lain, hidup itu juga adalah perjuangan. Ya, hidup yang Bapak Ibu Saudara saya miliki ini memang benar ini anugerah Tuhan. Tapi di sisi yang lain, hidup itu juga adalah perjuangan. Ya, jadi dibuktikan bahwa ternyata Natal itu punya kaitan, punya hubungan dengan perjuangan hidup. Nah, sekarang bagaimanakah sikap Yusuf dan Maria saat mereka di dalam mengalami masa-masa yang sulit? Saat mereka sedang berjuang di dalam kehidupan ini, bagaimana sikap mereka? Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar bersama dengan saya. Karena hari-hari ini juga Bapak Ibu Saudara saya juga sedang mengalami perjuangan di dalam kehidupan ini. Betul? Ini sedang berjuang, saudara. Pandemi ini membuat banyak hal mengalami perubahan, ya, aturan-aturan semua banyak mengalami perubahan, saudara. Termasuk juga masalah ekonomi itu juga mengalami banyak sekali hal-hal yang menyulitkan, ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan belajar dari sikap Yusuf dan Maria saat kita berada di dalam kesulitan? Yang pertama, sikap Yusuf dan Maria saat mereka berada di dalam kesulitan, yang pertama dicatat, mereka itu adalah orang-orang yang taat. Sekali lagi, taat. Mari kita buka Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-34, lalu disambung ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saat Maria diberitahu engkau akan mengandung, kaget. Lalu Maria bertanya, bagaimana mungkin? Aku ini belum bersuami. Calon suami ada, tunangan ada, tapi belum jadi suami, belum. Dan kalau aku mengandung, bagaimana mungkin? Apa kata calon suamiku? Apa kata keluargaku? Apa kata orang-orang yang ada di sekitarku? Apa kata mereka? Mereka akan memandang aku sebagai perempuan yang bagaimana? Belum bersuami, baru punya calon, tapi belum jadi suami. Tapi aku sudah hamil. Apa kata orang di sekitar aku? Tapi akhirnya Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, ini kalimat yang mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, kalau Tuhan memberikan kita satu perintah, Tuhan memberikan kepada kita satu petunjuk yang menurut akal kita tidak bisa diterima, bertentangan dengan akal pikiran kita. Bisakah kita berkata seperti ini? Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah padaku menurut apa yang Tuhan mau. Wah, tidak gampang, so. Jujur tidak gampang tuh, so. Berat karena bertentangan dengan akal pikiran kita. Tapi Maria memberikan teladan ketaatan. Yusuf juga demikian. Kalau Bapak Ibu baca di Matius 1, mari kita lihat sebentar. Matius 1 ayat yang ke-24. Matius 1 ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini kisahnya Yusuf waktu dengar Maria mengandung, kaget. Benar dugaan Maria ya. Waduh, ini calon suamiku bisa ini ya, terpukul, bisa syok ini. Benar, Yusuf syok waktu tahu Maria hamil. Waduh. Tapi karena Yusuf ini seorang yang tulus hati, Alkitab berkata Yusuf mau menceraikan. Yusuf mau berpisah dengan Maria secara diam-diam. Dia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Ya, ini seorang yang tulus hati, seorang yang baik. Dia tidak mau jelekkan Maria, meskipun dia kecewa, syok, karena Maria hamil sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri. Ya, nah. Yusuf lalu tidur. Nah, saat Yusuf tidur, Tuhan datang. Ya, ngutus malaikatnya ngomong, Yusuf, jangan takut ngambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya itu karya Roh Kudus, bukan karya manusia, bukan perbuatan manusia, itu karya Roh Kudus. Ambil dia sebagai istrimu. Dan setelah bangun, Alkitab mencatat Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Diperintahkan Tuhan kepada malaikat untuk diberitahukan kepada Yusuf, dan Yusuf melakukannya. Yusuf taat. Bisa saja Yusuf berdalih, iya nek bener, nek enggak, waduh, aku lah berarti menikah dengan wanita yang tidak baik ini, menikah dengan wanita yang tidak setia ini. Iya, kalau benar itu kandungannya karena Roh Kudus. Kalau bukan, mana mungkin ya? Kok bisa mengandung karena Roh Kudus? Kan belum pernah terjadi, so. Seorang wanita bisa mengandung karena Roh Kudus, itu belum pernah terjadi, so. Dan tidak pernah terjadi ya, cuma sekali ini kandungan Maria. Ya, tapi Yusuf taat. Nah, ini hal yang pertama, so. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, ketika kita sedang berjuang dalam menjalani kehidupan ini, maka seperti Yusuf dan Maria, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan mau Bapak, Ibu, saudara saya menjadi umat Tuhan yang taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan akal kita, tapi kalau Tuhan yang memberi perintah, kita berani berkata seperti Maria, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, sikap Yusuf dan Maria saat mereka berada dalam kesulitan di peristiwa sekitar Natal itu. Yang kedua dicatat, mereka ini adalah orang-orang yang kompak,
orang-orang yang sehati. Waktu Tuhan kasih perintah kepada Yusuf, ya, berangkat, ya, melalui sensus ini, ya, suruh berangkat ke kota asalnya untuk disensus. Maria ikut, meskipun hamil tua. Bisa saja Maria berkata, aku tidak mau ikut, kamu ini macam-macam ya, bikin aku susah. Lalu aku sudah hamil besar, diajak perjalanan jauh, enggak, sudah, aku tidak ikut, berangkat atau dewek gitu ya. Biasanya kan ibu-ibu gitu ya, kalau diajak seneng-seneng mau ikut, tapi kalau diajak yang tidak enak, aduh tunggu dulu, budal lo dewe, berangkat atau dewe, aku gak gelem melok. Nah, gitu. Tapi di ibu-ibu di sini nggak ada, ya. Semua ibu-ibu sini adalah tipe ibu-ibu yang setia, ya. Kemanapun suami ikut, kalau suami ngajak, ibu-ibu pasti bilang, aku akan mendampingi kamu. Setuju ibu-ibu? Nah, itu ya, itu ibu-ibu yang bagus, penolong, pendamping yang luar biasa. Ya, karena itu dikatakan kalau janji menikah baik di saat senang maupun saat susah. Jangan seneng tok mau, nek susah nih, dadah, gitu ya. Nanti tiba-tiba maaf punya teman lain, punya pil, aduh repot ya. Ini di luar sana anak-anak Tuhan, Gibril, saya percaya ada yang seperti itu. Semua adalah orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, mereka berdua nih, karena adalah orang-orang yang taat, maka mereka berdua ini bisa kompak. Waktu Yusuf berangkat ke Bethlehem, Maria bisa kompak, ikuti, berjalan bersama dengan Yusuf. Waktu Yusuf dikasih perintah pergi, ngungsi ke Mesir, Maria ikut, tanpa protes, ikut. Sehingga akhirnya bayi Tuhan Yesus terselamatkan. Nggak kena perintah dari Herodes untuk dibunuh, karena sudah pindah, sudah mengungsi. Mereka berdua ini adalah pasangan yang kompak, sehati. Kalau suami istri itu bisa kompak, indah, ya. Suasana di keluarga rumah tangga itu menjadi seperti surga. Tapi kalau nggak bisa kompak, setiap kali ketemu itu saling menyerang, saling menjelekkan, saling menjatuhkan dan sebagainya. Suasana di neraka jadi seperti, suasana di rumah tangga jadi seperti di neraka, Tidak enak, panas, tidak menyenangkan. Tapi kalau bisa kompak, bisa rukun, wah luar biasa. Nah, Tuhan inginkan supaya kita punya sikap seperti itu. Saat hidup ini berjuang, ada kesulitan, ayo suami istri yang kompak, sehati. Ya, kalau bisa kompak, bisa rukun, bisa sehati. Mazmur 133 berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya yang bisa rukun. Tapi maaf, kalau nggak rukun, berkatnya nggak datang. Mau dikirim, lagi berantem, lagi membenci, lagi ada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, berkatnya belok. Beloknya kemana, Beloknya ke Pak Gembala. Nah itu ya. Jadi Pak Gembala yang terima berkatnya rugi, Ini cuma intermiso ya. Saya percaya bukan cuma belok ke saya, belok ke banyak ini. Anak-anak Tuhan yang rumah tangganya rukun, indah, harmonis, kompak, sehati. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Karena itu saya titip pesan, biarlah pemuda-pemudi, ya, hendaklah menjadi pasangan yang seimbang. Ya, kalau tidak seimbang, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Kalau dipaksa bersatu, akhirnya itu tidak bisa kompak. Dicatat dalam 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dengan kata lain, Tuhan inginkan supaya jadi pasangan yang seimbang. Karena terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Nah kalau dipaksa, gimana Pak? Sudah terlanjur jatuh cinta, kayak gitu. Nah kalau sudah jatuh cinta, katanya orang di luar sana, maka ya itu ya, tai kucing pun dirasa seperti coklat, waduh, keliru nih ya, ini berarti keliru ini ya. Karena suka jatuh cinta, ini pandangannya jadi kabur, maaf, matanya jadi ya, buta katanya ya.
Karena cinta itu membuat mata jadi buta, akhirnya tai kucing pun dirasa coklat, semua repot. Ingat, hendaklah menjadi pasangan yang seimbang. Karena yang dipersatukan dalam pernikahan, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah kalau jadi satu, tapi yang satu itu terang, yang satu itu gelap, bisa nggak saudara jadi satu? Sulit. Akhirnya kalau dipaksakan, saya percaya tidak bisa kompak. Yang satu mau belok ke sana, yang satu mau belok ke sana. Contoh saja ya, kalau hari Minggu, yang satu kan anak Tuhan, aku mau ke gereja. Yang satu bukan orang percaya. Satu dulu, ini waktunya kita refreshing, waktunya kita rekreasi, waktunya kita jalan-jalan. Ya, masa kita tidak gunakan waktu bersama keluarga jalan-jalan? Ayo kita pergi jalan-jalan. Yang satunya bilang aku mau rindu ketemu Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Tapi yang satunya bilang, enggak, ini waktunya kita jalan-jalan. Lain kali gereja kan masih ada. Nah ini baru hal sepele, soal seperti itu saja sudah beda pendapat. Ya, belum lagi soal-soal yang lain. Nah, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kalau mau kompak sehati, saya titip pemuda-pemudi, ya, pesan Tuhan katakan harus terang dengan terang. Jangan cuma lihat ini ganteng, ini cantik, ini pinter, ini hebat, ini kaya, dan sebagainya. Jangan. Nomor satu itu sama-sama terang bersama dengan terang. Kalau suami istri kompak, terang dan terang dipersatukan, kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, ya. Yang pertama, sikap Yusuf dan Maria saat mereka dalam kesulitan, mereka sedang berjuang dalam kehidupan. Ya, yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang taat. Yang kedua, mereka ini adalah pasangan yang kompak, sehati. Ya, yang ketiga sekarang, yang terakhir, mereka ini adalah orang-orang yang dapat menerima keadaan. Dalam Lukas pasal 2, yang tadi sempat saya singgung ya, Lukas pasal 2 di ayat yang ke-7, ya, Lukas 2 ayat 7 dikatakan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maria bisa menerima keadaan yang seperti itu, melahirkan di kandang, bayinya harus diletakkan di palungan, tempat minum dari hewan atau binatang. Ya, wah, ini satu hal yang tidak lazim, satu hal yang tidak lumrah. Ya, saya pikir kalau ibu-ibu yang ngalami hal seperti ini bisa protes ini ya, betul ya? Kok jadi bojo teman-teman apa? Mosok hamil, ya, melahirkan sudah hamil dibawa keliling-keliling, jalan sana jalan sini ya. Sekarang melahirkan tidak ada tempat, ya, paling tidak ada bidan gitu loh. Ya, kalau tidak bisa masuk rumah sakit yang bagus ya wis masuk tempat bidan gitu. Ini rumah sakit enggak, bidan enggak, di kandang iya. Waduh, cik nemen nih kamu ini ya, bojo model apa? Nah gitu ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada begitu ya. Kalau ada harus bertobat ya. Karena apa? Maria adalah seorang yang bisa menerima keadaan, situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Secara manusia tidak bisa diterima ini. Kok melahirkan di kandang? Tapi memang situasinya seperti itu. Maria bisa menerima. Menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria adalah seorang yang dapat menerima keadaan. Keadaan yang sulit, keadaan yang sangat tidak enak. Mereka bisa menerimanya. Menunjukkan bahwa hati mereka bisa bersyukur. Bersyukur kalau waktu diberkati itu gampang, tapi bersyukur saat hidup sulit ini bukan hal yang mudah. Saudara ingat cerita 10 orang kusta? Mereka sembuh, yang kembali untuk mengucap syukur berapa, saudara? 1. Ternyata menerima berkat pun tidak semua orang bisa bersyukur. Nah buktinya dari 10 orang kusta disembuhkan Tuhan Yesus, yang balik mengucap syukur cuma 1. Yang lain bablas, tidak tahu berterima kasih. Nah apalagi kalau ada kesulitan, waduh, lebih sulit lagi mengucap syukur, itu lebih sulit. Tapi saya percaya teladan dari Yusuf dan Maria saat mereka dalam masa-masa sulit, mereka sedang berjuang dalam kehidupan, mereka bisa menerima keadaan.
hati mereka bisa bersyukur. Nah, kalau bisa bersyukur, orang yang bisa mengucap syukur itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, maka ucapan syukur kita itu akan menghadirkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga tantangan yang kita hadapi, kita bisa hadapi dengan kekuatan yang Allah berikan. Bahkan tantangan yang kita hadapi, kita akan bisa meraih kemenangan dengan apa yang Allah sediakan. Karena apa? Bisa bersyukur. Ya. Jadi karena itu mari dapat kesempatan firman Tuhan pada malam ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya juga, ya, Natal dan perjuangan hidup. Ternyata memang hidup di dunia ini selain hidup itu adalah anugerah, hidup ini juga adalah perjuangan. Nah, bagaimana sikap kita saat kita sedang menjalani kehidupan ya yang sulit, masa-masa yang sulit, sedang berjuang? Yang pertama, tetaplah taat seperti yang dilakukan Yusuf dan Maria. Tidak cocok dengan akal, tapi tetap taat karena Tuhan yang kasih perintah. Yang kedua, kompak sehati, ya, karena itu terang dan terang harus sama, ya, itu yang dipersatukan. Kalau terang dan gelap nanti tidak bisa kompak, berat, ada harga yang harus dibayar. Karena apa? Terang dan gelap bersatu, tidak bisa kompak. Yang ketiga, yang terakhir, dapat menerima keadaan, bisa bersyukur. Nah, kalau bisa bersyukur, maka itu menyenangkan hati Tuhan dan menghadirkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Ayat penutup yang terakhir, kita baca Lukas pasal 2 di ayat yang ke-14. Setelah ini silakan pelayan-pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian yaitu Malam Kudus, ya. Lukas pada pasal yang kedua di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang setuju berkata amin. Penekanan kalimat yang terakhir dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara saya mau belajar hidup berkenan di hati Tuhan, maka meskipun kita menghadapi dan melewati masa-masa yang sulit, damai sejahtera Allah itu akan ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Saya serahkan kepada Ibu Rohani yang akan memimpin dalam pujian malam. Benar, kita dalam memperingati Natal, kita membuka hati kita, mempersilahkan biarlah Tuhan yang tinggal, bekerja dan menguasai hidup kita. Dialah menjadi pemimpin terutama dalam hidup kita, sehingga seberat apapun perjuangan kita, pada akhirnya kita akan melihat kemenangan menjadi bahagian kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau datang karena Engkau mengasihi kami. Malam kudus, sunyi senyap
datang kepadamu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami, bahwa di dalam kami memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa kehidupan ini adalah kehidupan di dalam segala pergumulan hidup, perjuangan yang harus kami alami. Tapi kami mau Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup ini, supaya hidup kami benar-benar diubahkan Tuhan, dengan Engkau datang ke dalam dunia, memberikan kami kehidupan yang baru Tuhan, hidup yang taat, hidup yang berserah penuh kepada Tuhan, hidup yang fokus memandang kepada Engkau Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh memiliki hati yang sehati sepakat, terutama dalam keluarga rumah tangga masing-masing. Biarlah suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, saudara, bersaudara, bahkan kami sekalian, kami boleh diikat oleh kasih Kristus. Kami belajar saling mengasihi Tuhan, karena mengasihi itu adalah perintah-Mu Bapa. Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau mau kami umat-Mu hidup di dalam kasih. Kasih itu yang mengikat dan mempersatukan, yang membuat kami bisa bersatu menghadapi situasi tantangan dunia saat ini yang harus kami alami. Hingga kami bisa bersyukur, kami bisa menerima setiap keadaan apapun yang Kau izinkan terjadi. Karena kami tahu rancangan-Mu bagi kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Kami tahu semua yang Kau izinkan terjadi, semua untuk kebaikan kami, supaya iman kami bertumbuh, kami boleh berakar dalam Engkau, dan kami boleh menjadi terang bagi dunia ini, seperti lilin yang kami pegang saat ini. Walaupun kecil, tapi dengan lilin ini dapat menerangi kegelapan. Kami rindu, jadikan kami Tuhan lilin-lilin yang menerangi dunia ini, menerangi keluarga kami, menerangi sekitar lingkungan kami, menerangi bangsa kami, menerangi dunia ini Bapa, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami yakin kalau hidup kami berkenan, maka pergumulan, tantangan, perjuangan apapun tidak akan membuat kami goyah iman kami. Tapi kami boleh berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami boleh kuat menjalani hidup ini. Bersama Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Karena Engkau Allah Immanuel yang beserta kami. Dan penyertaan Tuhan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Puji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk dalam tahun yang baru. Kami tidak akan perlu khawatir dan takut lagi, karena kami tahu setiap langkah kami Tuhan ada di depan kami. Engkau menjadi pemimpin kami, Engkau yang menuntun langkah kami, sehingga kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, tapi kami boleh berjalan dan hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, supaya hidup kami berbahagia, hidup kami boleh menjadi berkat, dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini yang menggugah kami, supaya kami semangat, tidak gampang putus asa, karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Engkau berkati dan urapi hamba-Mu Bapak Gembala, yang Engkau pakai untuk memimpin dan membimbing kami umat-Mu, jemaat GBI, untuk kami makin hari makin mengerti rencana Tuhan. Kami makin berjalan dalam kebenaran, kami boleh hidup dalam ketaatan firman-Mu, dan kami percaya kami menjadi umat Tuhan yang dewasa, dan umat Tuhan yang dewasa dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat celah, untuk menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Karena Engkau datang kembali bukan sebagai bayi, tapi sebagai raja di atas segala raja, yang akan bertahta dan akan membawa kami umat-Mu masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sudah menerima berkat dari Bu Rohani. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Mari kita akan satu dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memperingati Natal, dan kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Biarlah damai sukacita Natal boleh ada dalam hati dan kehidupan kami. Meskipun tantangan kesulitan kami hadapi, tapi hati kami tetap dipenuhi dengan damai dan sukacita Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Yang sakit Engkau jamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah, Tuhan menolong, membela, membuka jalan. Terima kasih Tuhan akan semua umat Tuhan GPI Rahel. Tuhan berkati mereka di dalam iman rohani, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, kesehatan. Tuhan berkati, Engkau memelihara, Engkau menyertai, sehingga apa yang dikerjakan umatmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bahkan pagar pelindungan Tuhan memproteksi setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat-umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan kami sepakat saat ini berdoa, memberkati hamba-Mu Ibu Rohani yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai dengan 74 tahun. Tuhan beserta dengan begitu indahnya. Kalau kami yang hadir sepakat saat ini berdoa, memohonkan biarlah segala berkat anugerah Tuhan yang limpah dan lengkap dicurahkan atas Ibu Rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terutama dengan berkat-berkat rohani. Kami percaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesehatan, damai, sukacita Tuhan, sehingga boleh terus melayani Tuhan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Doa-doa kerinduan Ibu Rohani Tuhan yang tahu, biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga, rumah tangga, aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat anugerah Tuhan yang limpah dan lengkap dicurahkan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan kasih Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Hari bersama dengan iman kita berkata, Amin.